Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi. Pertama sekali marilah kita banyak mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Salat beriring salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, manusia dalam beramal itu ada 3 tingkatan. Ada orang beramal karena takut masuk neraka. Ada orang beramal karena kepingin masuk ke dalam surga. Dan ada orang beramal semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ini semuanya dikatakan ikhlas dalam beramal. Orang yang sholat semata-mata takut masuk neraka itu ikhlas. Cuman ikhlasnya level bawah. Level ke atas sedikit adalah orang ketika dia sholat, ketika dia beribadah, ketika dia berbuat kebaikan, mengharap semata-mata ingin masuk ke dalam surga, ini juga namanya ikhlas. Cuman ikhlasnya levelnya di atas daripada yang tadi. Yang paling atas lagi itu adalah dimana ketika ada satu orang manusia beribadah, sholat, puasa, dan mengerjakan amal-amal kebaikan yang lagi semata-mata bukan karena takut masuk neraka dan bukan karena kepingin masuk ke dalam surga, tapi semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi makom seperti ini sangat jarang kita dapatkan. Ada tapi jarang sekali. Kenapa? Karena orang yang seperti ini adalah orang yang levelnya sangat tinggi, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita ditanya sama orang, kamu beribadah untuk apa? Kita bilang untuk mengharap ridhonya Allah. Bagus. Kalau kita ditanya sama orang, kamu beribadah untuk apa? Aku beribadah karena takut masuk neraka. Kalau aku tidak sholat nanti aku disiksa. Bagus juga. Ikhlas, semuanya ikhlas betul. Alhamdulillah. Yang tidak boleh itu kita mengatakan begini sama orang. Ngapain kamu sholat kalau masih mengharapkan surga? Itu salah. Kita beribadah mengharapkan surga boleh. Boleh-boleh saja. Kita beribadah takut masuk neraka juga boleh-boleh saja. Memang betul kita beribadah mengharap ridhonya Allah. Tapi makom seperti ini enggak mudah kita dapatkan. Perlu ada tahap-tahapannya. Yang pertama, level yang paling bawah dulu. Kita beribadah takut masuk neraka. Siapapun orang pasti takut. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ancaman-ancaman kalau kita berbuat maksiat kepada Allah, contohnya berzina, mencuri, dan yang lain sebagainya, kita akan dimasukkan dalam api neraka. Dan kalau ada orang beribadah kepingin masuk surga, betul juga, karena banyak sekali hadis di mana janji-janji Allah, amal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa, dalam surah As-Sajdah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah surga jannatul ma'wa. Tidak apa-apa, semuanya benar. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah levelnya manusia. Kalau para anbiya alaihimus salatu wassalam, mereka beribadah tujuannya adalah satu, bukan karena takut masuk neraka, karena Nabi sudah pasti masuk surga. Bukan karena masuk surga, karena surga sudah pasti mereka masuk. Bukan karena mengharap ridhonya Allah, karena ridho Allah sudah pasti mereka dapatkan. Tapi para nabi beribadah kepada Allah semata-mata untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di situ ketika membahas masalah qiyamul lail, salatul lail, salat malam, dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqum minal lail fa yusalli hatta taramat qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di suatu malam mengerjakan salat sampai kakinya bengkak-bengkak.
Untuk apa Nabi sholat sepanjang ini sampai kakinya bengkak-bengkak? Apakah Nabi takut dengan neraka? Padahal beliau tidak masuk neraka. Apakah beliau kepingin masuk surga? Oh, tidak mungkin. Surga itu adalah karena Nabi kita ada. Kalau Nabi kita nggak ada, surga tidak akan ada. Bahkan Nabi Adam, seluruh Nabi, bahkan kita pun tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa Nabi kita beribadah sampai kakinya bengkak-bengkak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afala akunu abdan syakura. Bukankah aku nih tergolong hamba-hamba yang rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka beribadah cuma satu tujuannya, mewujudkan rasa syukur kepada Allah telah diangkat menjadi seorang nabi, diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi manusia makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka beribadah sebagaimana dikatakan di dalam kitab Fathul Bari karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, para nabi beribadah kepada Allah tujuannya adalah mewujudkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang tinggal kita ini manusia yang lemah, yang masih banyak berbuat dosa, yang masih banyak lalai. Tidak ada satupun kita manusia yang tidak luput dari dosa. Makanya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita kepada orang-orang yang rajin bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah sedikit tausiah tentang masalah perbedaan manusia dalam mengamalkan ibadah. Ada kalanya takut masuk neraka, ada kalanya kepingin masuk ke dalam surga, dan ada kalanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mencari ridhonya Allah sangat sulit kita temukan. Ada. Salah satunya di dalam kitab ada kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, salah seorang wanita wali besar. Beliau mengatakan, ya Allah, kalau aku pergi melangkah beribadah semata-mata takut dengan neraka dan semata-mata mengharap surga, ya Allah, patahkan saja kakiku. Masya Allah, aku beribadah bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena kecintaanku kepada Engkau ya Allah. Masya Allah, ini makomnya para mereka. Jadi intinya kita sebagai manusia yang lemah, masih banyak berbuat dosa. Bagaimana kita banyak beramal, bagaimana kita banyak mengerjakan amal-amal soleh. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah naikkan makom kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.